Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Kami bersyukur kami tidak akan melewatkan waktu ini untuk belajar bersama melalui Zoom ini. Urapi hambamu, Bapak Erik, untuk memberikan firman-firman yang murni ini. Pakai mulut bibir beliau sehingga firman yang murni ini jatuh ke tanah roh hati kami yang subur. Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman yang murni itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak Erik. Ya, selamat malam. Kedengaran suara saya, Ibu? Iya. Dengar. Malam Pak. Malam-malam. Dengar. Kembali di Hong Kong, ada juga daerah Taiwan. Ya, hari ini saya mau bawakan sharing firman Tuhan. Temanya itu tentang penyesalan. Suatu hal yang dalam kehidupan kita, yang sering banget bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah peristiwa yang telah berlalu, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu bisa membawa kepada suatu penyesalan. Dan biasanya iblis akan bermain di area penyesalan itu di dalam diri kita. Kita akan selalu menjadi orang yang menjadi korban. Kenapa ya saya nggak ambil tindakan yang benar ya? Kenapa ya saya harus melakukan ini ya? Oh, kalau seharusnya saya nggak melakukan ini, pasti saya nggak kayak gini. Oh, kalau saya nggak mengucapkan kata-kata itu, pasti saya nggak akan pernah terjadi kayak gini. Seringkali penyesalan itu akan menjadi emosi yang membawa dalam kehidupan kita sebuah kecewaan yang luar biasa. Kita bisa kecewa dalam banyak hal. Penyesalan itu akan mewarnai seluruh kehidupan kita di saat ada satu momen, itu akan mengingatkan. Ada waktu-waktu tertentu yang iblis akan bermain, tuh, kamu pernah loh kayak gini. Tuh, kamu mengucapkan ini, pernah kan? Tuh, kamu tindakan ini, ingat nggak? Dan juga sama juga dengan kehidupan kita. Di saat kita melakukan hal yang salah, melakukan dosa, itu akan membawa sebuah penyesalan. Aduh, kok saya jatuh lagi ya? Kok kenapa ya saya melakukan ini ya? Oh, seharusnya saya nggak melakukan ini. Maka di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 12, kita boleh buka Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Mazmur 51 Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Murtia boleh baca? Baik. Mazmur 1 sampai 12 ya? 51. Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Baik. Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-12, beginilah firman Tuhan. Pengakuan dosa, perikopnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Terhadap engkau sajalah aku terdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diberanakan,
Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Makasih Bu. Mazmur 51 bagaimana Nathan menegur Daud di dalam kehidupannya melakukan pelanggaran. Suatu hal yang baik dalam kehidupan kita ya, Bu. Kita pasti sebagai manusia pasti bisa melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan. Apapun yang kita lakukan, mau seperfect apapun manusia melakukan apapun, pasti dalam kehidupannya dia bisa melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan tanpa dia sadari. Maka ada orang bilang, Pak, saya ini orangnya perfeksionis loh. Iya, setuju, saya perfeksionis. Saya setuju ada orang yang, detil banget. Tapi sedetil-detilah manusia, seperfect-perfectnya manusia, pasti dia bisa melakukan kesalahan. Kenapa ada orang mau perfeksionis? Karena dia takut melakukan kesalahan. Tapi namanya kita sebagai manusia pasti bisa melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan. Apapun itu yang kita buat. Baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, maupun dalam tindakan kita. Tanpa kita sadari, waduh saya salah. Tanpa kita sadari, kok ini bisa terjadi kayak gini ya. Akhirnya sebuah penyesalan itu muncul. Maka betapa pentingnya kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu nggak bisa lepas dari namanya kontrolnya Allah. Bagaimana Tuhan mengontrol setiap kehidupan kita. Kalau manusia merasa dia perfeksionis, pasti akan dikasih meleset dikit, diizinkan meleset dikit. Supaya apa? Manusia itu nggak boleh sombong. Kita memang harus sempurna seperti Kristus, betul. Kita harus sempurna. Tapi kita harus berjuang dalam kekekalan kita. Penyesalan, dan sampai kita nggak bawa. Kita udah menyesal, tapi nggak pernah memperbaiki. Itu yang menjadi sebuah hal yang bumerang dalam kehidupan kita. Berapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu, Tuhan kasih saya suatu pengajaran yang luar biasa. Jadi kami ini kan di STT Kume ini kan lagi pindahan ya ibunya. Lagi pindahan dari ruangan yang biasa gede, itu dipotong jadi cuma setengah. Jadi kita kembalikan lagi ke Mall Arta Gading. Jadi kami di STT itu cuma pakai ruangan nggak terlalu besar seperti yang dulu gitu. Dalam pemindahan itu tuh kita harus pindahkan lemari, bangku, kursi yang barangnya nggak kecil-kecil. Waktu pindahan gitu saya bersama dengan anak asrama, saya langsung lakukan, yuk kita angkat ini yuk. Sampai satu kejadian lemari itu, ada lemari, saya pikir tuh dia kecil. Tapi pas dia naik eskalator tangga jalan, kan dia makin tinggi kan. Sampai dia menghantam ke atas. Waduh, itu sampai eskalator rusak. Saya langsung, seandainya itu saya nggak melakukan itu, pasti nggak akan rusak. Itu kayak merasa penyesalan, Bu, di dalam diri saya. Makanya saya bawakan hari ini. Waduh, tapi saya belajar untuk satu hal. Segala suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti mendatangkan kebaikan. Pasti kita ngerti. Oh iya, kita akan banyak belajar. Enggak ya. Saya harusnya kayak gini ya. Seharusnya seperti ini. Sehingga apa? Supaya kita menjadi manusia yang nggak sombong. Kalau kita boleh mengalami satu hal yang pahit, yang gak enak, itu bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan gak peduli, tapi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Untuk kita melihat segala sesuatunya, itu mendatangkan kebaikan. Itu yang mau Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya, mungkin kehidupan ibu juga. Bagaimana
dalam proses kita dalam mengenal Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama, itu kan banyak hal yang bisa menjadi gesekan, benar. Kita nggak akan pernah menjadi satu warna semuanya. Kita masing-masing berbeda. Bahkan di dalam berkomunitas pun kita berbeda satu sama lain. Pemikiran Ibu Wina nggak sama dengan Ibu Murtia. Nggak sama dengan Bu Nena, Bu Vivi. Beda-beda. Sebuah keinginan satu sama lain berbeda-beda juga. Nggak bisa kita paksakan dengan suatu hal. Ini harus ikutin saya. Bisa. Tapi belum tentu pas untuk orang lain. Belum tentu orang lain nyaman dengan apa yang menjadi keputusan kita. Nah, maka satu hal yang menjadi pembelajaran untuk kita semua bagaimana kita berjalan bukan dalam penyesalan. Masa lalu kita nggak akan pernah bisa rubah. Siapapun manusia sehebat apapun dalam dirinya, dia nggak akan pernah bisa mengubah 1 detik yang telah berlalu. 5 menit yang telah berlalu. 5 tahun yang telah berlalu. Seminggu yang lalu nggak bisa kembali. Ucapan yang telah diucapkan nggak bisa kembali lagi. Tindakan kita kepada orang lain itu juga nggak bisa kembali lagi. Suatu hal itu nggak akan pernah bisa mengubah apapun. Tapi setiap apapun di dalam kehidupan kita, kejadian, setiap hal yang Tuhan izinkan, itu membuat kita belajar untuk satu hal. Bahwa kita ini nggak bisa ada apa-apanya. Kita manusia yang dengan banyak terbatas. Bagaimana ibu-ibu dan saya sekarang berjuang bagaimana untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Saya yakin dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, mengikut kebenaran, nggak semulus dengan apa yang kita bayangkan waktu pertama kali bertobat. Setuju ibu-ibu? Dulu awal-awal bertobat, itu bisa doa dari pagi ketemu pagi lagi. Waktu bertobat, bisa nyanyi lagu pujian, nangisnya luar biasa. Kok inget waktu bertobat, bener-bener angkat tangannya luar biasa. Mengasihi Tuhannya bisa full banget. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, Tuhan izinkan suatu hal tuh nggak mulus. Tuhan izinkan dalam kehidupan kita melewati lembah yang kelam, melewati hal yang pahit, melewati hal yang tidak menyenangkan, melewati hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin juga nggak sesuai dengan mimpi yang kita pernah bangun. Tapi percayalah ibu-ibu dan saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Setiap kita ada di dalam tangan Tuhan. Selama kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Itu yang firman Tuhan katakan. Masalahnya kita tetap tinggal dalam Tuhan atau kita udah mulai keluar nih, udah mulai jauh nih. Atau kita udah mulai suam kuku nih. Kita udah mulai dingin. Kita udah mulai nih, udahlah biasa aja lah. Atau kita udah mulai memperbaiki. Tuhan yang tahun 2025. Apa yang enggak berkenan di hadapan Tuhan, aku mau bawa suatu hal yang baik dan benar di tahun 2026. Ini kita di tahun 2026 baru berapa? 17 hari ya? Sekarang tahun berapa sih? 17 ya? 17 Ya, hari. betul. Udah 17 hari. Sudah belum kita terus memperbaiki kehidupan kita, ibu-ibu? Banyak hal yang telah terjadi di tahun 2025 ya. Saya nggak tahu ibu-ibu semua mengalami apa di tahun 2025. Peristiwa apa yang tergores? Apakah indah? Apakah penuh dengan tangisan, kesedihan? Hanya ibu-ibu yang bisa jawab. Tapi satu hal yang saya cuma mau bilang. Tahun ini banyak orang prediksi banyak hal yang membuat takut. Bener. Kita di Jakarta nih lagi ditakuti dengan nanti mati lampu loh selama 7 hari. Nggak ada air, nggak ada listrik. Saya nggak tahu di Hong Kong gimana, sama nggak beritanya kayak gitu. Soalnya di Eropa udah mulai, saudara saya di Belanda kemarin mati lampu. Sampai nggak tahu 7 hari, udah berapa hari deh. Saya nggak tahu banyak orang mulai takut.
Siap-siap nih, siapin air, siapin ini. Saya kemarin di WhatsApp sama Ibu Esther Natasha Putra kan, Erik gimana asrama, udah dipersiapkan kayak gini belum untuk menghadapi mati lampu? Waduh, tante saya belum belum siap nih, tante saya belum ngomong sama anak-anak asrama nih. Jujur saya nggak tahu mau persiapan apa. Sampai akhirnya saya lihat artikel menghadapi bencana badai gitu. Siapkan air dari hujan, ditampung-tampung semuanya. Waduh, udah prepare orang. Makan-makan kacang-kacangan. Waduh, bisa bisulan ntar selesai dari mati lampu 7 hari. Iya, 7 hari nggak ada makanan apa, cuma kacang-kacangan bisul selesai itu. Ya kan? Bisul. Manusia bisa bisa membuat berita, membuat kita takut, membuat kita hari-hari kita menjadi cemas, sama seperti kejadian kayak COVID. Semua orang pada takut, semua orang mau ketemu orang lain aja udah rasanya curiga. Nggak pakai masker itu kayak paling kejahatan waktu zaman COVID. Kita nggak pakai masker, harus pakai masker, pakai COVID, pakai diancam-ancam gitu kan. Nggak ada yang berani nggak pakai COVID, nggak ada yang berani pakai masker waktu COVID. Mau di Hong Kong, mau di Indonesia, mau di Taiwan sama. Nggak ada yang berani keluar kan. Di bandara nggak ada yang pergi kemana-mana, bandara kosong. Orang mencekam, orang takut. Setiap hari yang kita dengar cuma apa, berita apa, kematian. Orang meninggal karena COVID, orang meninggal karena COVID, orang meninggal karena COVID. Tapi kalau kita udah tahu kebenaran, mau meninggal dengan cara apapun, yang penting kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan pemilik kehidupan kita, buat apa kita takut? Makanya hari ini kita cuma bisa berpegang sama Tuhan. Hari-hari kita cuma bisa berpegang sama Tuhan. Dunia makin hari bukan membawa kabar baik. Dunia makin hari makin kesini bukan membawa kabar sukacita. Kita bisa lihat sosial media hari-hari ini. Berapa banyak membawa kebenaran. Berapa banyak yang membawa kabar sukacita yang membuat hati kita tenang. Berapa banyak yang membawa kita membuat damai sejahtera. Hari ini kita bisa melihat dunia mana yang lagi terjadi. Itu yang membuat kita takut. Hari ini ya kita bisa melihat kejadian apa, itu yang membuat kita gentar. Tapi percayalah ibu-ibu dan saya, di saat kita berpegang dalam tangan Tuhan, tangan Bapa Elohim Yahweh, kita nggak perlu takut dan cemas. Janganlah takut. Sebab aku Tuhan Allahmu. Tuhan yang selalu ingatkan kita untuk kita jangan takut, jangan khawatir. Tapi biarlah hari-hari kita, ibu-ibu semua, tetap berpegang dalam tangan Tuhan. Saya nggak tahu dalam 17 hari ini, di tahun 2026, sudah apa yang diwarnai dalam kehidupan ibu-ibu semua. Apakah ada yang membekas di tahun 2025 masih kebawa di tahun 2026? Apakah ada peristiwa atau masalah yang masih kebawa, masih teringat, masih berat, masih penyesalan yang dalam banget? Tapi biarlah di tahun ini, apapun yang terjadi di dalamnya, kita tetap bersama dengan Tuhan. Pegang tangan Tuhan selalu. Itu yang saya cuma mau bilang untuk ibu-ibu semua. Kenapa saya harus bilang kayak gini? Manusia, kita sebagai manusia gampang banget dikontrol oleh banyak hal, dikuasai oleh banyak hal. Kita lebih gampang mendengar kabar yang menakutkan. Kita lebih gampang mendengar kabar yang menyedihkan daripada mendengar kabar kebenaran. Gampang banget. Tapi biarlah ibu-ibu semua di sini, ibu-ibu adalah penyambung suara kebenaran untuk orang lain.
mungkin suara kebenaran untuk orang-orang di sekeliling ibu-ibu semua di dalam pekerjaan, sehingga orang lain mendengar suara kebenaran. Ibu-ibu semua yang ada di sini membawa kebenaran, membawa damai sejahtera untuk orang lain, tidak membawa ketakutan, tidak membawa kekhawatiran untuk orang lain. Dan biarlah di tahun ini kita semua tetap berjalan di dalam Tuhan. Jangan pernah hidup di dalam penyesalan, tapi keluarlah dari penyesalan itu. Dan teruslah memperbarui komitmen kita sama Tuhan. Terus kita perbarui. Dan kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Tetap semangat ibu-ibu semua. Ini masih di awal tahun, masih fresh semuanya. Ya. Nanti di pertengahan tahun kita lihat. Kita mulai letih nggak? Kalau udah letih, capek boleh. Iya kan? Tapi berhenti nggak boleh. Kita sebagai manusia, oh capek pak, saya capek menghadapi orang ini pak, saya capek pak ketemu orang ini, waduh boleh minta ampun. Capek boleh, tapi berhenti nggak boleh. Ketemu orang yang mungkin nggak sesuai dengan kehidupan kita, menyebalkan mungkin, bersyukur Tuhan kasih orang yang terbaik. Kenapa saya bilang itu kasih orang terbaik? Karena itu menajamkan kehidupan kita. Kita jadi belajar, oh iya ternyata harus sabar ya. Oh ternyata saya harus kayak gini ya. Oh ternyata saya harus gini ya. Ya kan? Jadi apa yang ada di samping kita, di dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Ya itu aja ibu-ibu semua yang saya sharingkan malam hari ini. Ya. Terus berjuang di dalam home.